Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita mau bahas game lagi, tapi kali ini gua nggak akan bahas game yang gue mainin. Ya, jadi gua mau bahas game-game klasik. Ini ada 60 memorable games dari Bobby Fischer. Ya, kalian kalau mau belajar lebih banyak bisa cek di chess.com. Ini gue sekaligus liatin caranya sama gue bahas satu partai dulu aja. Nanti kalau kedepannya mungkin gue bisa bahas beberapa partai yang gue suka juga. Nah, ini yang bakal gue bahas di sini, ini gue bakal bahas partainya yang dari sini. Nah, ada beberapa. Gue bahas yang kedua. Ini Kolmov lawan Bobby Fischer. Ya, ini yang menang hitam. eh ini Bobby Fischer main Indian Games variasi Zepyorka. Agak susah nyebutnya Zepyorka. Kita langsung masuk aja ke game. Oke, jadi nah kita cek udah ya. Oke. Nah, ini eh Bobby Fischer pegang hitam. Musuhnya siapa? Kita lihat lagi. Kolmov pegang putih. Kolmov main D4, ya opening klasik. Sampai sekarang juga orang biasa kok nggak D4 D4 ya, standar. Kuda F6, kuda F3, dan dia main G6 ya. Ini saya juga sering main varian G6 ini. Nah, musuhnya lawan ini varian Fianchetto. Gajah G7, gajah G2, rokade, rokade, D6, kuda C3, kuda B7, kuda BD7, B3 dan L5. Nah, ini varian ini eh, bisa disebut apa variannya eh Perzepiorka variation. Nah, oke. Susah banget nyebutnya, oh my god. Kalau gue sih nyebut aja varian Fianchetto lah biar gampang. Karena raja hitam, gajah hitam Fianchetto ini biasanya Hindia Raja, cirinya kayak gini. Tapi putihnya juga gajahnya taruh di G2, jadi kita sebutnya varian Fianchetto. Oke. Putih B3, nah hitam L5, jadi tukar-tukaran di tengah ya. Nah, ini pusat nih, kita medan tempurnya sekarang di pusat, dan gajah semuanya ngincar dari jauh nih ke tengah. Nah, ini juga mau ke sini buat ngincar lagi ke sini. Gitu. Jadi kita pekangnya di tengah nih, nggak ada empat tempuran. Makan, makan, empat ya. Jadi dia bikin posisinya jadi bisa dibilang apa kayak mirroring, tapi bedanya udah ada B3 di putih. Ya. Kalau hitam B6 sama persis jadinya. Cuma hitam pilihannya langkahnya nggak ke sana. Dia bentengnya 8 karena memang gajah bisa ke A3 nginjak ke sini. Benteng keluar duluan sambil jaga E8 biar kudanya mungkin nanti kalau mau pergi. Oke, dia gajah A3. Gajah dia bisa naruh gajah di sini, bisa naruh gajah di sini. Kalau di sini dia ngincer jalur ini, kalau di A3 ngincer jalur ini. Jalur ini dia. Dia milih gajah A3, tapi kata komputer sebenarnya ada langkah yang lebih baik, yaitu dia A4 dulu. Kalau kata komputer. Ya, kalau A4 mungkin ini dia buka space ya. Dan kalau gajah ditaruh di A3, gajahnya kejaga sama benteng. Gitu, dan mungkin bisa mulai neken di sayap raja. Ya mungkin pion bisa dimajuin sampai A6, ya kita itu kata komputer. Tapi eh, musuhnya ke gajah A3, berpikir ke C6, mengamankan petak D5 dari kuda, menteri, pion, dan apapun ya. Jadi yang jelas kuda nggak bisa ke sini. Karena kuda nggak bisa ke sini, ya kan kalau ada makan menteri bisa ke sini kan. Atau pion bisa ke sini. Yang jelas petak ini jadi aman, tapi bikin kelemahan di petak D6. Dan putih langsung gajah ke D6. Ini kelemahan yang enggak sepenuhnya kelemahan. Kenapa? Karena gajah di sini juga nggak ngincer apapun. Pion di L5 ini udah kejaga banget sama kuda sama benteng. Dan kalau kuda yang ini pindah misalnya ke sini,
misalnya ke sini atau ke sini, gajah juga ngejaga pion E5. Jadi pion E5 ini aman banget. Di saat yang sama gajah D6 ini mencegah menteri masuk ke C7 juga. Jadi dia ngamankan jalur ini nih. Benteng juga kan jadinya nggak bisa ke sini. Tapi hitam ada cara lain buat nekan putih karena putih punya kelemahan karena pionnya di sini C3-nya jadi lemah. Makanya dia menteri ke A5 ngincer kuda di C3. Putih jaga pakai menteri D3 yang ternyata ini suatu kesalahan kalau komputer bilang sebaiknya B4 gitu. Di sini sebaiknya B4 karena ini mungkin ngusir hitam sekaligus bikin banyak petak jadi nggak tersedia lagi buat ini tersedia. Jadi banyak petak nggak tersedia buat putih dan ini juga jalur ini dipotong juga sama pion di sini gitu. Jadi ya ini menurut hitam menariknya ke sini. Kita lanjutin beberapa lanjutannya menteri A3 dan di sini hitam menyarankan kuda B1. Langkah yang aneh tapi menarik. Jadi dia ngancem menteri sekaligus ngebebasin pion bisa maju ke C4 karena kudanya mundur dulu ke belakang. Dan di sini kalau putih ada menteri A4 atau menteri ke B2, dia putih hitam bisa ke menteri B2 atau menteri A4. Kalau dia menteri B2, kudanya sekarang ke BD2. Ya, jadi tetap pionnya bisa maju ke C4, menteri jaga benteng. Oke, ini varian yang menarik sih kalau buat putih. Nah, tapi kalau dianya hitam menteri A4, dia balik kuda C3. Jadi ngajak draw lah. Dan kalau lawan Bobby Fischer draw dengan cara kayak gini, gue sih mau. Oke, kita balik ke menteri D3. Nah, kelemahan menteri D3 ini dengan benteng E6. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang putih misalnya ngelangkah kuda G5 ngancem benteng, nah benteng bakal makan D6 dan begitu menteri makan D6, menteri makan C3. Karena menteri putih ini sekarang ngejaga dua perwira sekaligus nih, gajah di D6 sama kuda C3. Jadi kalau dimakan salah satunya bakal kena gitu. Jadi ngelangkah yang harus dicegah sama putih. Nah, putih mencegahnya dengan B4. Ini juga langkah terbaik putih di kondisi kayak gini. Jadi karena menteri nggak lagi nyerang ke C3, D6-nya aman gitu. Jadi sana dia putih hitam menteri ke A3, posisi yang terlihat berbahaya tapi aman sebenarnya. Karena nggak ada yang bisa ngincer menteri di sini. Kalau putih B5 kan dimakan aja gajahnya kan. Terus juga kalau kuda misalnya dibuka kemana, tinggal dimakan menterinya dan gajahnya hilang. Jadi menterinya sangat aman di sana. Terus putih gajah C7 ini juga ternyata langkah terbaik buat putih gajah C7 ini. Karena kalau nggak kayak gitu, misalnya pilihannya langkah yang lain tetap ancaman dari hitam makan ke sini, terus menteri makan ke sini gitu. Putih memilih dia ngorbanin pion di B4 yang langsung dimakan sama Bobby Fischer. Sekali B4, benteng B1, menteri E7 tarik ke belakang sekaligus nutup gajah nggak bisa balik ke sini dan nggak bisa ke sini juga ya. Ini ngejaga semuanya dengan aman. Cuma sekilas terlihat aneh karena kalau kuda ke G5 bentengnya jadi nggak bisa lari kemana-mana. Coba kita lihat. Putih benteng D1. Nah, ini kenapa putih nggak ke sini? Coba kita cek. Oh, kalau ke sana nggak bagus, karena ada langkah kuda C5 dan ngancem menteri dulu. Gajahnya bisa kena. Oke, emang Bobby Fischer sama lawannya sama-sama master ya. Langkahnya saling kirim-kiriman langkah bagus. Kalau kuda C5, ini varian dari komputer makan pakai gajah kali D8. Nah, dan benteng bisa lari ke E8. Jadi memang bentengnya nggak akan kena
dan gajah balik ke C7 lagi, H6. Nah di posisi ini bisa dibilang masuk ke ending, tapi hitam kondisinya unggul satu pion dan mungkin unggul posisi juga karena koordinasi buat caturnya bagus. Begitu gajah keluar ini enak koordinasinya, sedangkan putih tercerai-berai lah bisa dibilang. Gajah di sini, ini kuda di sini, ini nggak ada yang ngejaga kudanya, kuda di sini, gajahnya juga mati karena cuma jaga pion E4. Ya bisa dibilang ini kalau diteruskan hitam akan menang. Nah, jadi putih ke benteng FD1, kuda E8, langkah yang bagus karena ngusir gajah ngancem, terus juga ngejaga petak D6 lagi dengan kuda ada di sini, dan kalau ada serangan ke sini, kuda udah nutup jalur ke set raja dan ngebuka gajah ke jalur A1, tapi kehalang pion E5 sendiri. Tapi kalau misalnya nanti ada F5 dimakan, E4 bisa kebuka nih jalur ini. Putih kabur, gajah A5. Nah, dengan gajah nggak ada di sana, benteng bisa ke D6. Benteng yang awalnya di sini, awkward position, pindah ke sini, ngancem menteri, dan ngelawan benteng di jalur D. Jadi ini kita bisa bilang ada perebutan lajur di jalur D, dan begitu menteri E2 dimakan sama menteri, benteng yang posisinya aneh ini udah hilang. Terus gajah F8, gajah F8 dia mungkin persiapan gajahnya masuk ya ke sini atau ke sini atau ke sini. Dibandingkan di sini memang posisi gajah di sini lebih banyak pilihan buat serangan. Dia putih kuda D2. Nah, menteri A3 ini langkah yang bagus banget karena ngancem gajah, dan gajah nggak bisa lari. Kalau gajah lari kudanya. Tapi di sini kayaknya putih ada langkah kuda C4 dan hitam balas dengan menteri C5. Ya memang ini dengan gak adanya pion di B, perwira-perwira di A sama C nggak bisa dijaga sama pion, jadi cuma bisa saling jaga sesama perwira, dan ini satu kelemahan kecil yang dimanfaatin yang bagus banget sama Bobby Fischer. Gitu, lagi-lagi dia ngeliatin kelasnya di mana dia salah satu pemain terbaik di dunia ya. Nah, ini gajah ke F1 dan ini menarik kalau bisa dilihat, gajah ngejaga kuda, kuda ngejaga gajah, gajah ngejaga kuda. Bisa dibilang karena nggak ada pion, jadi terpaksa para perwira ini saling menjaga. Karena nggak ada pion di D sama B yang bisa ngejaga perwira-perwira di C sama A. Ya ini one of beauty of chess ya, kalau di sini bisa dilihat. Gue suka banget ngeliat bentuk saling jaga, saling ancemnya gitu dari para pemain ini. Nah, dan di sini kelihatan bahwa kelemahannya perwira yang dijaga oleh perwira lagi, ini kan semua saling jaga perwira ini adalah begitu diancam pion bisa amburadul semuanya, langsung berantakan banget. Nah, kuda balik ke D2, menteri ke A3 lagi, sekarang kuda nggak bisa ke C4, dan nah dua ini sekarang dalam ancaman yang besar ya. Sekarang dia kuda B3 ngejaga ini sambil nutup jalur ke C3 dengan kuda di D3. Tapi ada lagi ancaman kuda C5. Nah, makan, dan makan K5. Kita lihat gimana cara putih menghadapi serangan bertubi-tubi dari hitam ini. Dia makan ke D5. Bisa dibilang ini kesalahan, tapi memang sebenarnya udah posisinya udah sangat susah sekali buat putih. Komputer memberikan alternatif yang ruginya tidak terlalu besar. Komputer malah memberikan alternatif dengan benteng A1, dan ini langkah yang menarik banget. Kenapa? Karena kalau makan sama A dan benteng ngejaga gajah di A5, jadi menteri nggak bisa makan ke A5. Ini cara menjaga yang menarik ya. Sekali lagi komputer ngebuktiin kalau dia komputer.
selalu nemu alternatif di kondisi yang sulit ya. Makan oleh C kali B5. Dan di sini hitam unggul 1 perwira. Nah, tapi kita lihat putih mulai ada serangan. Ya, mulai bisa nih. Mulai keluar perwiranya. Sudah kali C5, menteri kali A5, nah menteri D5. Nah, putih mulai nyerang nih. Perwiranya di laju ke-5, tapi bisa dibilang karena hitam unggul perwira, sekalinya dia berhasil menghalau lah serangan terakhir dari putih. Ini bisa dibilang hitam udah pasti menang. Benteng B8 lari dari serangan sekaligus menyerang di lajur B. A4 menjaga lajur B biar aman, dan gajah H3. Langkah yang bisa dibilang indah ya, maksudnya tiba-tiba ngincar raja di sisi lain medan perang, karena ini kan kita bisa bilang lagi perang di sisi menteri ya, di saat menteri. Cuma dengan ada langkah gajah H3, posisi raja ini kalau ada kesalahan dikit aja langsung skakmat. Berarti misalnya kalau putih nggak ngelangkah hal yang benar, misalnya di kondisi kayak gini, hitam bisa misalnya A6, misalnya kuda A3, makan dan mati di menteri E1. Jadi dalam sekejap jalur A ini lajur satunya putih jadi kelemahan, karena begitu ada perwira di sana, benteng atau menteri langsung skakmat nih. Dan hitam juga bisa skakmat putih di sini menterinya, misalnya kalau ada jalurnya ya, misalnya ke sini gitu. Jadi dengan langkah gajah H3 ini ancamannya kemana-mana. Putih milih menteri kali E5 karena dia ngancam lagi ke B8 ya. Nah, sekarang benteng lari ke C8, ngancam C5, dia kuda D3 balik. Di sini ada pilihan kuda B3 selain ke D3 dan menteri kali A4. Tinggal dihabisin aja nih perwira-perwiranya. Dan A6. Udah putih nyerah karena kudanya nggak bisa lari ke maju mundur, kena semua nih. Kalau ke sini dia ada gajah B7. Kena kudanya karena ada X-ray dari sini dan ada menteri kan. Kuda C3 nggak bisa, ada benteng. Kuda A3 ada menteri. Ke D6 dijaga gajah sama kuda. Ke C7 ada kuda sama benteng. Mungkin ke A7, tapi ke sini kemungkinan besar kena juga. Ya, game yang sangat bagus banget dari Bobby Fischer. Dan sebenarnya penentunya kalau bisa dibilang cuma karena langkah menteri D3 dan hilangnya pion di B4. Begitu pion di B4 ini hilang, bisa dibilang sejak saat itu perlahan-lahan semua pertahanan putih berantakan. Dan semua perwira-perwira yang di jalur C dan A yang dipaksa oleh Bobby Fischer mundur ini, semuanya jadi kelemahan yang sangat berarti. Bisa dilihat tuh pelan-pelan semua perwira yang ada di sini ini jadi sasaran empuk nih buat serangan-serangan dari hitam gitu. Jadi nah ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Bobby Fischer ya, dan mungkin juga apa yang gue pelajari banget dari pertandingan ini, kelemahan yang begitu kecil tapi begitu bisa dieksploitasi dengan besar ya, jadi keunggulan yang benar-benar terasa gitu kan gitu. Jadi permainan yang keren dari Bobby Fischer. Oke, kita akhiri kayaknya pelajaran kali ini. Gua sendiri pribadi belajar banyak dari pertandingan ini. Semoga teman-teman dapat baik manfaatnya. Goodbye.